Langsung aja kita mulai. 7. Otak kita sedang dibajak. Coba bayangin sebentar. Dulu manusia harus berburu buat makan. Kalau mau hiburan, ya paling lihat awan bentuk kambing atau ngobrol sama tetangga depan gua. Sekarang, baru buka mata, otak langsung diserang notifikasi. Belum sempat cuci muka, kita sudah lihat berita perang, orang flexing liburan, mantan tunangan, meme absurd, video motivasi miliarder umur 17 tahun. Lalu iklan skincare yang bilang wajah kita ternyata bermasalah sejak lahir. Semua itu masuk ke otak hanya dalam beberapa menit pertama setelah bangun tidur. Masalahnya, otak manusia berevolusi selama ribuan tahun untuk hidup di dunia yang lambat. Tapi dunia modern berubah terlalu cepat. Banyak peneliti percaya kalau kehidupan modern diam-diam sedang mengacaukan cara kerja otak manusia. Bukan rusak seperti komputer kena virus, tapi lebih ke otak jadi gampang lelah, sulit fokus, cepat cemas, dan makin susah merasa puas. Lucunya, hampir semua orang menganggap ini normal. Kita bilang, gua santai kok. Padahal 5 menit kemudian, panik gara-gara internet lemot 2 detik. Dunia modern bikin otak manusia terus berada dalam mode siaga. Seolah-olah setiap notifikasi adalah ancaman hidup dan mati. Padahal yang masuk cuma promo diskon sepatu yang sebenarnya nggak mau kita beli juga. 6. Kita kecanduan dopamin murahan? Pernah nggak? Kamu buka HP cuma mau lihat jam, lalu tiba-tiba 1 jam hilang begitu saja? Tahu-tahu sudah nonton video random tentang orang membersihkan karpet super kotor sambil makan mie jam 11 malam. Kita semua pernah ada di titik itu. Dan masalahnya, itu bukan kebetulan. Aplikasi modern memang dirancang supaya manusia sulit berhenti. Setiap swipe, notifikasi, dan video pendek bekerja seperti mesin slot di kasino. Kita tidak tahu konten berikutnya apa. Dan justru ketidakpastian itulah yang membuat otak ketagihan. Konsep ini sebenarnya sudah lama diteliti oleh psikolog Amerika bernama B.F. Skinner. Dalam eksperimennya di pertengahan abad ke-20, Skinner menemukan bahwa hewan menjadi jauh lebih kecanduan ketika hadiah diberikan secara acak dibanding terus-menerus. Dan sekarang konsep yang sama dipakai media sosial. Kadang video berikutnya lucu, kadang bikin marah, kadang bikin iri, kadang bikin sedih. Otak terus swipe karena berharap dapat hadiah berikutnya. Inilah alasan kenapa banyak orang bilang capek main HP. Lalu lanjut main HP lagi. Kayak orang haus minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Menurut Dr. Anna Lemke dari Stanford University lewat bukunya Dopamine Nation tahun 2021, otak manusia modern hidup di lingkungan yang terlalu kaya stimulasi. Akibatnya, sistem reward di otak mulai kacau. Hal-hal normal terasa membosankan karena otak terlalu terbiasa dengan hiburan instan. Belajar terasa berat, membaca buku bikin ngantuk, tapi scroll video absurd 2 jam terasa ringan seperti angin sore. Makanya internet sekarang makin ekstrem. Dulu video orang makan bakso sudah menarik. Sekarang harus ada drama, konflik, prank palsu, atau thumbnail orang melotot, seperti habis lihat alien beli gorengan pakai kiris. Karena standar stimulasi otak manusia terus naik. Dan yang lebih menyeramkan, kita sering tidak sadar sedang kecanduan. 5. Tidur. Kita sedang dihancurkan diam-diam. Manusia modern mungkin satu-satunya makhluk hidup yang sengaja menghancurkan jam tidurnya sendiri. Lalu marah-marah besok paginya. Jam 1 malam masih nonton video teori konspirasi sambil berkata, besok harus produktif. Otak mungkin saat itu sudah minta tolong, tapi jempol tetap lanjut scroll. Tubuh manusia sebenarnya punya sistem biologis alami yang sangat pintar. Selama ribuan tahun, otak menggunakan cahaya matahari sebagai penanda kapan waktunya aktif dan kapan waktunya istirahat. Tapi sekarang, malam hari justru berubah jadi festival cahaya layar. Mata ditembak cahaya biru langsung dari jarak 15 cm, sambil otak dipaksa menerima informasi terus-menerus. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2014 menjelaskan bahwa cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon penting yang membantu tubuh tidur. Akibatnya otak bingung, tubuh capek, mata berat, tapi pikiran tetap aktif seperti laptop yang kipasnya bunyi terus. Masalahnya, kurang tidur bukan cuma soal mengantuk. Matthew Walker, ilmuwan tidur terkenal dari University of California, Berkeley, menjelaskan dalam bukunya Why We Sleep tahun 2017 bahwa kurang tidur berkaitan dengan gangguan memori, emosi, fokus, bahkan peningkatan risiko penyakit mental dan fisik.
Tapi budaya modern malah membuat kurang tidur terlihat keren. Ada semacam kebanggaan aneh ketika orang berkata, "Gue tidur cuma 3 jam." Seolah-olah semakin rusak jam tidurmu, semakin sukses hidupmu. Padahal kenyataannya otak manusia yang kurang tidur jadi lebih emosional, lebih sulit fokus, dan lebih gampang stres. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu gampang lupa, gampang marah, dan merasa hidup berantakan, mungkin otakmu bukan malas, mungkin dia cuma lelah. Sayangnya, dunia modern tidak memberi banyak kesempatan untuk benar-benar istirahat. 4. Kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dulu manusia takut sendirian karena ada hewan buas. Sekarang manusia takut sendirian karena tidak ada sinyal internet. Bahkan pergi ke toilet pun, banyak orang masih bawa HP. Otak manusia modern benar-benar tidak diberi kesempatan untuk sunyi. Coba ingat kapan terakhir kali kamu duduk diam, tanpa musik, tanpa video, tanpa scrolling, tanpa membuka notifikasi. Banyak orang sekarang merasa tidak nyaman ketika keadaan terlalu hening. Padahal beberapa peneliti percaya bahwa momen sepi justru penting untuk kesehatan mental dan kreativitas. Penelitian dari University of California tahun 2012 menunjukkan bahwa otak manusia bisa menjadi lebih kreatif ketika sedang melamun atau tidak terus dibanjiri informasi. Masalahnya, dunia modern menganggap bosan sebagai musuh. Semua waktu kosong harus diisi. Menunggu makanan? Scroll. Duduk sebentar? Scroll. Bahkan saat menonton film pun, tangan masih buka media sosial. Fokus manusia sekarang benar-benar pecah kemana-mana. Akibatnya muncul fenomena aneh. Kita makin terhubung secara digital, tapi makin kesepian secara emosional. Kita tahu kehidupan ratusan orang setiap hari. Tahu mereka makan apa, liburan di mana, beli barang apa. Tapi belum tentu punya seseorang yang benar-benar bisa diajak bicara ketika hidup sedang hancur. Media sosial memberi ilusi hubungan sosial. Padahal melihat kehidupan orang lain terus-menerus tidak selalu membuat manusia merasa dekat. Kadang justru membuat kita merasa tertinggal. Dan di titik itu, otak mulai kelelahan secara emosional. 3. Informasi berlebihan membuat otak mati rasa. Dulu satu berita besar bisa menggemparkan satu kota. Sekarang manusia melihat tragedi global sambil makan gorengan, lalu lanjut scroll video kucing jatuh dari sofa. Kedengarannya dingin, tapi sebenarnya itu bukan karena manusia modern tidak punya empati. Otak manusia memang tidak dirancang menerima ribuan informasi emosional setiap hari. 1 menit, lihat berita perang. 1 menit, lihat meme lucu. 1 menit, lihat orang flexing mobil mewah. 1 menit, lihat video motivasi. Emosi manusia dipaksa berubah cepat terus-menerus tanpa jeda. Lama-lama, otak mulai mati rasa demi bertahan. Fenomena ini dikenal sebagai information overload. Ketika terlalu banyak informasi masuk, otak kesulitan memproses semuanya dengan sehat. Akibatnya, perhatian manusia jadi pendek, emosi cepat lelah, dan banyak hal serius terasa biasa saja. Penelitian dari MIT tahun 2018 tentang penyebaran berita di Twitter menemukan bahwa berita palsu dan sensasional menyebar jauh lebih cepat dibanding fakta biasa karena manusia lebih tertarik pada informasi yang memancing emosi kuat. Dan algoritma media sosial belajar dari hal itu. Semakin marah seseorang, semakin lama dia online. Semakin takut seseorang, semakin sering dia kembali membuka aplikasi. Makanya, internet sering terasa seperti arena gladiator digital. Semua hal dibuat ekstrim supaya perhatian manusia tetap tertahan. Dan tanpa sadar, otak kita mulai terbiasa hidup dalam keadaan tegang terus-menerus. 2. Kita dipaksa membandingkan diri dengan semua orang. Dulu manusia cuma membandingkan hidupnya dengan tetangga sebelah rumah. Sekarang kita membandingkan diri dengan miliaran orang sekaligus. Dan itu mungkin salah satu eksperimen psikologis terbesar yang pernah terjadi pada manusia. Pagi hari kita lihat influencer liburan di Swiss. Siang lihat entrepreneur umur 20 tahun beli Ferrari. Malam lihat orang dengan tubuh sempurna sambil bilang, semua bisa sukses kalau mau berusaha. Sementara kita sendiri kadang masih bingung, kenapa uang hilang padahal baru gajian 3 hari? Masalahnya, media sosial jarang menunjukkan realita penuh. Yang ditampilkan biasanya cuma potongan terbaik kehidupan seseorang, highlight reel. Tapi otak manusia sering lupa itu. Otak tetap membandingkan hidup asli kita dengan versi editan kehidupan orang lain. Penelitian dari University of Pennsylvania
tahun 2018 menemukan bahwa penggunaan media sosial berlebihan berkaitan dengan meningkatnya rasa kesepian dan depresi, terutama karena kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus. Dan semakin sering seseorang merasa dirinya kurang, semakin mudah dia tetap terjebak di dalam aplikasi. Karena sebenarnya, industri modern tidak selalu menjual produk. Kadang mereka menjual rasa tidak puas terhadap diri sendiri. 1. Otak manusia belum siap untuk dunia modern. Mungkin ini bagian paling menyeramkan dari semuanya. Otak manusia sebenarnya masih otak manusia purba yang dipaksa hidup di dunia supermodern. Secara evolusi, manusia berkembang untuk hidup di lingkungan sederhana. Bergerak setiap hari, berburu, berinteraksi dalam kelompok kecil, lalu beristirahat ketika malam datang. Bukan menghadapi ratusan notifikasi, berita global 24 jam, iklan tanpa henti, komentar random internet, dan tekanan sosial dari seluruh planet sekaligus. Profesor Daniel Lieberman dari Harvard menjelaskan bahwa banyak masalah kesehatan modern muncul karena tubuh manusia berkembang untuk dunia yang berbeda dengan dunia sekarang. Kita dirancang untuk bergerak, tapi sekarang duduk berjam-jam. Kita dirancang fokus pada sedikit informasi, tapi sekarang dibanjiri informasi tanpa akhir. Kita dirancang hidup dalam komunitas kecil, tapi sekarang dibandingkan dengan seluruh dunia setiap hari. Jadi mungkin masalahnya bukan manusia modern lemah. Mungkin dunia modern memang terlalu berisik untuk otak manusia. Dan ironisnya, teknologi sebenarnya bukan musuh. Banyak teknologi membuat hidup manusia jauh lebih mudah. Masalah muncul ketika teknologi mulai mengambil perhatian manusia lebih cepat daripada kemampuan otak kita untuk beradaptasi. Karena di zaman sekarang, perang terbesar mungkin bukan manusia melawan mesin, tapi manusia melawan distraksi yang dibuat mesin. Subscribe, biar dapat notifikasi konten seperti ini lagi di esok hari.